Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan kepada evaluator saya yaitu Bu Iramani serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tika Resiana Filtah dengan NIM 20196100830. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan terkait proposal tesis saya dengan judul Kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Seperti yang kita tahu, Indonesia pada saat ini berada pada keadaan yang tidak stabil, atau dengan kata lain, perekonomian Indonesia sedang memburuk. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada fase early construction, di mana pada fase ini masyarakat biasanya lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Banyaknya konsumen yang meminta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengakibatkan dan menjadikan perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut harus berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap harinya. Hal ini dapat menjadikan nilai perusahaan-perusahaan tersebut berubah. Ada beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan dan ada beberapa yang mengalami penurunan. Kedua hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan nilai perusahaan mereka mengalami kenaikan ataupun penurunan. Di mana beberapa faktor tersebut nantinya akan saya bahas di dalam penelitian ini, yaitu diantaranya seperti kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal. Keempat variabel ini atau keempat faktor ini nantinya akan saya ukur untuk mengukur bagaimana pengaruh keempat-empatnya atau keempat variabel tersebut terhadap variabel nilai perusahaan. Sehingga didapatlah kerangka pemikiran di mana kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Keempat variabel ini akan diukur secara seksama dan menggunakan beberapa analisis lainnya agar dapat menghasilkan keputusan dan hasil yang pasti untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa apakah nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut. Lalu didapat hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikir yang telah dibentuk oleh penulis, di mana pertama terdapat kebijakan dividen yang nantinya akan diproyeksikan oleh DPR. Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, terdapat likuiditas yang akan diproyeksikan oleh CR atau CR, di mana likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, profitabilitas yang nantinya akan diproyeksikan oleh ROE, yaitu profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat struktur modal, di mana nantinya akan diproyeksikan oleh DER, yaitu struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Di antaranya yaitu untuk variabel dependen atau variabel terikat, yaitu nilai perusahaan yang nantinya akan diproyeksikan dengan PBV atau Price Book to Value. Variabel ini menjelaskan bahwa nantinya variabel ini akan dipengaruhi. Yang kedua yaitu variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Terdapat 4, yaitu kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan DPR atau Dividend Payout Ratio,
Yang kedua ada likuiditas yang diproyeksikan dengan CR atau CR atau current ratio. Yang ketiga ada profitabilitas yang akan diproyeksikan dengan ROE atau return on equity. Dan yang terakhir terdapat struktur modal yang diproyeksikan dengan DER atau debt to equity ratio. Keempat variabel ini, yaitu variabel independen, nantinya akan mempengaruhi dari variabel dependennya. Selanjutnya, terdapat populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Pada tahap ini atau pada slide ini menjelaskan 4 poin penting, yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder atau data internal. Data yang digunakan secara resmi yaitu data perusahaan yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, terdapat jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif, yaitu data berupa angka atau numerik yang akan diolah untuk membuktikan beberapa hipotesis atau semua hipotesis pada penelitian ini. Yang ketiga, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan yang hanya tergolong dalam sektor industri barang konsumsi. Selebihnya atau di luar dari sektor tersebut tidak digunakan. Yang terakhir, terdapat teknik sampling. Untuk teknik sampling sendiri, peneliti menggunakan metode purposive sampling, di mana teknik tersebut yang nantinya akan digunakan dengan menerapkannya beberapa kriteria-kriteria yang telah ditulis oleh peneliti untuk menetapkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menguji semua hipotesis atau keempat hipotesis dengan menggunakan teknik analisis data. Di antaranya, ada analisis deskriptif, yaitu analisis yang nantinya akan menjelaskan gambaran secara umum terkait 4 variabel yang akan dibahas, yaitu meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Yang kedua yaitu analisis statistik, di mana analisis ini nantinya akan menjelaskan bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independennya, atau menjelaskan seberapa besar variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nantinya peneliti juga akan menggunakan model regresi linear berganda, yang akan dilanjutkan dengan melakukan asumsi klasik, yaitu terdapat normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Lalu terdapat beberapa uji statistik yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu uji statistik F, analisis determinasi atau R-square, dan yang terakhir uji statistik T. Dari pengujian tersebut, peneliti berharap nantinya dapat menemukan atau menyimpulkan beberapa poin penting dan kesimpulan yang menunjukkan apakah keempat variabel tersebut, yaitu kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal, dapat atau memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan yang ditunjukkan atau yang dimaksud yaitu perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sektor industri barang makanan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga proposal tesis yang saya presentasikan ini dapat dimengerti secara jelas oleh Bu Iramani dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.